I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Halo Lulu, apakah sudah siap untuk bimbel hari ini? Siap, Pak. Apakah ada materi yang belum kamu pahami saat belajar di sekolah? Ada, Pak. Apa yang belum kamu pahami? Berdasarkan yang saya pahami dari penjelasan Bu Guru di sekolah, menurut para ahli kepailitan, Undang-Undang Kepailitan merupakan penjabaran dari pasal 1131 sampai 1132 KUH Perdata. Maka jika dilihat seperti itu, asas apakah yang tepat untuk hal ini? Apakah lebih tepat menggunakan asas lex specialis derogat legi generalis atau asas lex posterior derogat legi priori? Sebelum saya jawab, saya ingin bertanya, apa yang Lulu pahami tentang kedua asas tersebut? Asas lex specialis derogat legi generali hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki sederajat dan mengatur mengenai materi yang sama. Contohnya adalah misalnya mengenai pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak pelaku tindak pidana. Sedangkan asas lex posterior derogat legi priori artinya bahwa hubungan antara norma merupakan hubungan antara superordinasi dan subordinasi, di mana validitas norma yang lebih rendah selalu bersumber dari norma yang lebih tinggi. Contohnya adalah Undang-Undang 11 2012 yang mencabut keberlakuan Undang-Undang Nomor 3 1997, sehingga sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 2012, semua tindak pidana yang dilakukan anak akan dijerat dan diproses dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang 11 2012 dan bukan Undang-Undang Nomor 3 1997. Nah, karena Lulu sudah paham antara kedua asas tersebut, saya akan menjawab pertanyaan Lulu. Dalam penerapan asas hukum, kedua asas itu bisa saja berlaku bersama-sama. Posisi lex specialis dapat diberlakukan pada Undang-Undang Kepailitan dan penundaan pembayaran, sedangkan KUH Perdata sebagai lex generalis. Oleh karena Undang-Undang Kepailitan ini berlaku kemudian, maka dengan sendirinya ia juga adalah lex posterior. Jadi kedua asas ini tidak bertentangan. Oh, begitu, Pak. Iya Lulu, apa ada yang mau ditanyakan lagi? Ada, Pak. Kurang lebih sama dengan pertanyaan yang tadi. Tetapi pertanyaan kedua mengenai kedudukan pengadilan niaga. Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu pembentukan pengadilan niaga yang dikategorikan menjadi pengadilan khusus dalam peradilan umum berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 dengan adanya Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 bisa dikatakan keberadaannya sah berdasarkan mandat dari undang-undang tersebut. Untuk itu, dalam hal ini, apakah asas yang tepat untuk menggambarkan hal tersebut berdasarkan penjelasan yang tadi saya berikan? Nah, untuk pertanyaan kedua ini menghadapkan antara Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Kepailitan. Kedua undang-undang ini sebenarnya tidak ada yang dikotomikan sebagai lex specialis versus lex generalis atau antara lex posteriori versus lex priori, karena memang pengaturannya tidak bersilangan atau tumpang tindih. Dua asas yang kamu singgung itu kebetulan adalah asas-asas yang sifatnya menderogasikan atau lex derogat legi, sehingga dipakai sebagai alat untuk mengatasi konflik di antara norma atau legal remedies. Jadi, apabila tidak terjadi perbenturan di antara norma-norma, dalam arti semua undang-undang yang disebutkan itu koheren satu sama lain,
maka tidak diperlukan ada asas-asas hukum apapun untuk mensinkronkannya lagi. Oh, seperti itu. Mengerti, Pak. Baguslah, sekarang kita akan mempelajari materi baru ya. Baik, Bapak. Sekarang kita akan belajar mengenai pembidangan hukum. Pembidangan hukum merupakan pengelompokan atau pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Pembidangan hukum ini dibagi dalam berbagai bidang, antara lain hukum perdata, hukum publik, hukum pidana, hukum acara, hukum tata negara, dan hukum internasional. Hukum perdata itu kayak masalah warisan, utang piutang ya, Pak? Betul sekali, itu salah satu bahasan dari hukum perdata. Sebelum kita lanjut, kita membahas pengertiannya dulu ya. Hukum perdata ini merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat. Bedanya, hukum perdata dengan hukum pidana adalah perkara perdata timbul karena terjadi pelanggaran terhadap hak seseorang seperti diatur dalam hukum perdata. Sedangkan perkara pidana timbul karena terjadi pelanggaran terhadap perbuatan pidana yang telah ditetapkan dalam hukum pidana. Oh, begitu. Paham-paham. Kalau contoh hukum pidana apa coba? Apa Lulu tahu? Tahu, Pak? Contohnya pencurian, perampokan, pembunuhan. Betul kan? Iya betul. Kalau contoh kasus hukum pidana dan perdata gimana ya, Pak? Untuk mengetahui itu, mari kita tonton dulu contoh kasusnya berikut ini. Gimana? Sudah paham antara hukum pidana dan hukum perdata? Paham, Bapak. Baiklah, karena sudah larut malam, bimbel kita lanjutkan minggu depan ya. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Terima kasih sudah mengajarkan saya banyak ilmu pengetahuan hari ini. Audio Jungle.